Pause recording. Top. إن الحمد لله Volume tuckman activity. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, saya ingin mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan pada kaum muslimin semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kepada diri kita kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang kita wujudkan di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jemaah rahimakumullah, akhir-akhir ini melalui berbagai media telah terjadi pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Kaum Yahudi telah melakukan penyerangan yang bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina, tindakan biadab yang tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah terhadap Masjidil Aqsa dan kaum muslimin di sana. Jemaah rahimakumullah, Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 masjid yang disucikan di dunia. Yang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang artinya tidaklah ditekankan untuk bersafar, untuk mengunjungi, kecuali mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, dan Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu beribadah di masjid mulia ini. Namun saat ini keamanan dan kenyamanan di sana telah dirusak dan diserang oleh para manusia-manusia yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim mathalul jasad idza istaka minhu udwun
tada'alahu sa'irul jasadi fi syahri wal humma. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan turut merasakan sakitnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan. Mereka sangat kesusahan. Mereka ditimpa musibah yang disebabkan oleh perang antara Palestina dan Yahudi, di mana Yahudi adalah posisinya sebagai penjajah. Yang perlu kita ketahui adalah kelicikan kaum Yahudi yang menisbatkan dirinya sebagai negara Israel atau Bani Israel. Ini adalah salah satu kelicikan dari kaum Yahudi. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bahwa Israel atau Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nama lain dari Yakub alaihissalam, di mana anak keturunan Yakub di antaranya adalah Nabi Yusuf, adalah orang-orang yang soleh. Kalau orang mencaci Israel, sama dengan mencaci Nabi Yakub. Ini adalah kelicikan kaum Yahudi yang banyak di antara kaum muslimin belum mengetahui masalah. Sehingga yang benar adalah menyebut mereka dengan Yahudi, bukan Israel. Kaum muslimin di Palestina sangat membutuhkan bantuan kita. Ketika kita tidak bisa saat ini ke sana membersamai mereka melawan para musuh-musuh Allah, namun bukan berarti kita hanya terdiam. Ingat bahwa penderitaan kita, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Itu kalau kita ini dikatakan oleh muslim, seorang muslim yang sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita jangan sampai tidak bersikap yang benar dalam masalah ini. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, kenapa harus bantu mereka? Biarlah mereka, itu urusan mereka. Negara kita sendiri masih membutuhkan bantuan. Ini adalah subhat, keraguan, kerancuan yang ditimbulkan, yang dihembuskan, supaya kita tidak peduli terhadap saudara kita di Palestina. Jamaah rahimahumullah, jangan sampai ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di mana atau berada di pihak mana ketika terjadi perlawanan antara kaum muslimin di Palestina dengan Yahudi. Kita harus berpihak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Apa yang dapat kita lakukan untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina? Kami cuma rahimahumullah. Yang pertama adalah bantuan doa. Doa adalah senjata kaum muslimin, bantuan yang terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan pikir kita terhadap mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu-waktu yang mustajab untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai doa saja kita berikan kepada saudara-saudara kita, yang menunjukkan bahwa kita berada pada pihak saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi permintaanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang pernah kaum muslimin untuk berkiblat ke sana sebelum kiblat itu dipindah ke Mekah atau Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa tempat di mana Masjidil Aqsa berdiri adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita biarkan orang-orang selain kaum muslimin kemudian merebut tempat itu? Tentunya tidak. Kemudian bantuan yang kedua yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, yakni menyebarkan berita dan kabar yang sesungguhnya terjadi di sana. Karena apa? Jemaah? Karena ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya di sana. Kejadian pelanggaran kemanusiaan yang sesungguhnya yang terjadi di sana. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bantuan untuk mengajarkan kepada anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, generasi muda kita, dan keluarga kita untuk mencintai Masjid Al-Aqsa, tanah suci ketiga dan bumi Palestina. Jangan sampai anak-anak kita kemudian tidak tahu masalah ini. Apalagi generasi muda, keluarga kita. Kita harus memberikan tahu kepada mereka, cintailah Masjidil Aqsa, cintailah Palestina, yang itu merupakan kota suci yang ketiga milik kaum muslimin. Ajarkan kepada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan kepada mereka untuk mencintai Masjidil Aqsa. Ini adalah ibadah. Mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah. Ajarkan kepada mereka juga bahwa menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban, amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Kalau tempat itu digunakan untuk Isra Mi'raj, maka tempat itu adalah tempat yang mulia yang wajib kita melindunginya. Kemudian upaya keempat yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina adalah bantuan donasi. Kalau mampu, sisihkan sebagian harta kita, sisihkan dan infakkan apa yang kita bisa serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga yang resmi. Karena apa? Karena kejadian atau peristiwa ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana, kemudian dana itu tidak sampai kepada yang seharusnya, yaitu kaum muslimin di Palestina. Banyak sudah informasi-informasi yang berkaitan dengan ini, yang kita bisa memilih lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang amanah, yang bisa menyalurkan bantuan kita. Kemudian berikutnya, hendaklah kita juga melakukan doa kutukan, menolak
mengutuk kelakuan penjajah yang dilakukan oleh Yahudi. Semoga para pihak yang berkuasa atas mereka memberikan hukuman yang sebesar-besarnya dan seberat-beratnya bagi kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya Allah, selamatkan dan lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Selamatkan dan lindungi Masjidil Aqsa dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris yang sesungguhnya. Serta kembalikanlah Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia, dan dimenangkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi kita jangan bersikap maca bodoh terhadap masalah ini, karena besok kita akan dimintai pertanggungjawaban di pihak mana kita berdiri. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali tidak ada pilihan lain, kita berada pada pihak kaum muslimin di Palestina. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wa qurratu barakan wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillah.